Halo teman-teman, balik lagi sama aku Rara dan kali ini aku bakal sharing ke teman-teman tentang gimana caranya setting untuk membuat seamless pattern atau pattern yang bisa kita copy paste kanan kirinya tapi tetap beraturan kayak gitu. Kurang lebihnya seperti yang ada di thumbnail. Jadi ini dengan satu settingan, jadi ketika di copy di atas, di bawahnya, di sampingnya, dia akan tetap jadi satu kesatuan gitu. Ini biasanya dipakai untuk tekstil atau wallpaper atau bisa juga kayak keramik atau craft dan lain sebagainya. Aku bikinnya karena kemarin ada yang nanyain caranya temen aku ada yang nanyain caranya setting untuk buat seamless pattern untuk produk nya dia gitu, karena dia ada di ngerjain buat case phone kayak gitu kurang lebih. Dan dia minta untuk dibikinkan seamless pattern-nya. Dan ini aku jadi kepikiran untuk bikin tutorial seamless pattern. Nah, sebelumnya sebenarnya ini hanya lebih ke teknis setting seamless pattern-nya, jadi bukan ke CorelDRAW ya, maksudnya kita nggak akan belajar ngegambar atau bikin sesuatu dengan CorelDRAW, jadi lebih ke setting gimana caranya nge-setting seamless pattern itu. Nah, di sini aku udah ada beberapa gambar untuk dibikin patternnya. Ini tadi aku bikin asal-asalan aja, sembarangan. Jadi nanti teman-teman bisa pakai pattern teman-teman sendiri. Kemudian kita pakai toolsnya rectangle. Jadi kita kita buat dari, kenapa ada pesawat? Baru kali ini aku take video ada pesawat. Oke, jadi di sini kita settingan shape pertamanya bakal pakai square. Jadi kita pakai rectangle yang ini. Kita ini bikinnya, ini klik-klik, terus kita klik sambil di drag, sambil pencet Ctrl supaya dia jadi persegi atau sama sisi. Ya, udah. Habis itu kita duplicate pakai transform di sini. Kalau misalkan ini kan punya aku udah ada muncul di bagian kanan ya, menu bar di bagian kanan karena udah aku tampilkan. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, itu bisa di Windows, kemudian Dockers, kemudian pilih transform atau langsung ketik Alt F4. Klik Alt F4. Alt apa tadi? Alt F7, sorry, Alt F7. Nah, ini tadi yang dipunya aku hilang. Untuk menampilkannya lagi, Alt F7. Nah, ini kita seleksi, kemudian kita copy yang satu kali aja. Nah, ini pastikan angka yang di sini udah muncul. Ketika dia angkanya 00 kayak gini, supaya dia langsung ke sebelahnya, kita pencet yang ini kan muncul minus. Tapi kalau mau, ini ada di sebelah kirinya, ini tengah, ini objek utamanya kita. Kalau mau di sebelah kirinya juga nggak apa-apa, atau kalau mau di kanannya, aku mau pakai di kanan ya, ini tinggal apply. Nah, lakukan lagi, tapi di posisi yang bawahnya. Sekarang tinggal duplikat dua-duanya di posisi bawahnya. Oke, apply. Nah, ini kita biarin. Kemudian kita setting pattern yang kita mau di tengah-tengah kotak 4 ini. Jadi jangan melewati garis yang tepian paling luarnya. Ketika dia ada di atas garis ini, garis tengah yang ini nggak masalah, tapi jangan sampai keluar garis yang luarnya gitu. Kita setting dulu. Ini, asal-asalan dulu aja. Settingnya kita tinggal, ini karena ini kan ketika klik ke rectangle-nya, padahal aku mau mindahin shape yang ini, itu tinggal di pencet shift terus diseleksi, terus klik kanan, order to back of page, dia langsung di belakang sendiri. Nah, ini jadi bisa keseleksi lagi. Ini aku duplikat, aku mirroring, ini juga aku mirroring lagi, kemudian juga aku mirroring lagi, juga kita mirror. Oke. Nah, ini kita save dulu, copy
kita duplikat dulu, copy, paste. Kita taruh sini dulu untuk nanti kita tambahkan shape yang lainnya. Kemudian yang kecil-kecil ini shape-nya sama, cuman beda size aja, sama beda warna. Ini aku tambahin untuk meramaikan. Gitu ya, kurang warna hijau-hijaunya. Ini tinggal setting-setting aja sih pattern sesuai dengan selera kalian. Oh, kurang rame yang bagian bawah. Oke. Juga. Oh, tapi kuningnya terlalu bersebelahan. Nah, ya. Nah, ketika ini udah ya dirasa setting patternnya udah cukup, patternnya aja kita seleksi, jangan sampai nge-select yang shape luar, yang kotakan itemnya itu. Kita group, kemudian kita power clip inside di box masing-masing box ini. Oh ya, kita copy paste dulu, copy, Ctrl C, klik kanan, power clip, langsung di shape sini, ulangin, Ctrl V, paste, power clip, paste lagi, power clip lagi, paste lagi, kita power clip lagi. Nah, ini kan udah jadi 4 bagian ya. Nah, setelah ini kita singkirkan dulu sebentar shape ini ya, pattern yang tadi. Nah, ini kita pastiin nggak ada yang keluar shape-nya, nggak ada yang keluar dari garis yang paling luar ini ya. Setelah udah selesai, yang bagian kanan, yang atas, shape yang kanan atas, diseleksi bareng dengan shape yang kanan bawah. Nah, setelah ini kita geser, sambil pencet Ctrl, letakkan di bagian kiri dari kotak yang satunya. Oke, kita ulangin. Diseleksi, terus kita geser ke bagian kiri. Ini aku gesernya ngedrag, klik drag, sama pencet Ctrl. Jadi dia tetap ada di garis lurus. Nah, udah. Terus kita seleksi yang bagian bawah, dua-duanya, kita pindahkan ke paling atas. Ini tanpa di mirroring ya teman-teman, shape-nya masih sama. Oke. Setelah sudah, kita geser dulu ke tengah biar di tengah ya. Nah, tinggal yang bagian tengahnya ini yang kita tambahkan pattern-patternnya untuk nutupin shape biar tidak kosong. Gitu. Oke. Ini kita ganti warna kuning deh. Nah, kita perkecil dulu ya. Untuk pemeriah aja. Ini bakal berguna kalau misalkan teman-teman ya misalkan punya produksi atau apa yang untuk mengerjakan apa namanya seamless pattern. Kemarin teman aku itu kerja dia punya produk scarf sama apa namanya pouch gitu-gitu. Jadi dia butuh pattern-patternnya dia sendiri supaya unik ya dari yang lain. Kita pakai ini aja. Nah, ya supaya unik dari yang lain dan dia bingung bikin seamless patternnya gitu. Jadi minta tolong untuk disettingkan seamless patternnya ke aku. Nah, dari situ aku kepikiran untuk bikin tutorial ini. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman juga. Nah, udah, ini tambahannya udah selesai. Biasa shape yang tengahnya yang baru kita tambahkan, kita select semua, kita group. Coba kita lihat. Nah, ini ya tambahannya sedikit. Nah, kita group, kita copy, kemudian kita power clip sama dengan cara yang sebelumnya di shape satu-satu. Semuanya harus diisi. Oke, udah. Ini menjadi 4 bagian lagi kayak yang tadi sebelumnya. Nah, sama caranya kita kembaliin.
kita berarti mirror cara yang tadi kan terakhir dari bawah ke atas ya. Berarti ini yang pertama yang dari atas ke bawah. Kemudian yang belah kiri kita kembalikan ke kanan. Oke. Nah, ini kita grup, outline-nya kita hilangkan dengan pencet non colors ini yang ada di sini. Kita klik kanan, outline-nya langsung hilang, dan pattern ini udah seamless teman-teman. Jadi ketika teman-teman copy paste, kita kecilin aja ya. Ketika teman-teman copy paste, sebelahnya kita pakai transform di sini untuk menduplikasi. Kita misalkan bikin 5 copy ya ke kanan. Nah, dia bakal nyambung. Jadi ini kan patahannya di sini ya sebenarnya. Tapi dia nyambung dari pattern yang sebelumnya, tinggal lanjut ke pattern berikutnya. Ini patahannya. Dan begitupun, oh ini hapus ya. Begitupun ketika kita copy ke bawah. Ya, jadi udah seamless teman-teman. Ini fungsinya supaya ketika kita nggak setting seamless seperti ini, bagian tepiannya itu kan akan kosong ya, putih, supaya tetap nyambung. Nah, nanti tuh ada garisnya yang mengganggu gitu. Nah, sedangkan kalau udah kayak gini, kita bikin seamless pattern, itu nggak ada garis lurus atau garis yang kelihatan kalau itu tuh sambungannya kayak gitu. Jadi utama patternnya adalah ini. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin tanpa di seamless, misalkan gini, ini, bentar, kita contoh dari shape yang ini aja. Copy. Kita bikin ini, kita power clip. Nah, ketika teman-teman nggak di seamless, misalkan menghindari gini langsung, tengah pinggirannya ada putih, ketika teman-teman duplicate, ini di bawahnya ya, untuk perbandingan, edit. Ketika teman-teman duplicate, ini misalkan bawah dulu ya, 2 kali, dan ke kiri, 5 kali misal. Nah, ini akan ada garis putih, ini ke sini garis putihnya, dan ini juga ke bawah. Jadi pattern berulangnya akan sangat terasa gitu. Jadi beda dengan yang ini gitu. Ini masih kelihatan pattern berulang rapih, tapi tidak ada space kosong garis putih atau space di antara patternnya gitu. Masalah gitu. Makanya fungsinya seamless pattern adalah untuk biar nggak kelihatan jelas gitu, meminimalisir efek line-nya atau pemisah antar pattern-nya itu gitu. Ya, kurang lebih seperti itu tutorial hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan untuk yang bertanya, kenapa aku di depan udah nggak jelasin spesifikasi komputer aku lagi? Karena sekarang aku bakal jelasin spesifikasi komputer aku dengan nambahin di description box di bawah. Jadi teman-teman tanpa harus nonton video aku, kalau misalkan lagi nyari komputer terus ingat kalau aku sering ngomong, jadi nggak harus nonton ulang ya. Jadi tinggal lihat description box aja gitu. Dan untuk jika teman-teman ada pertanyaan atau misalkan belum paham apa yang aku jelasin hari ini, atau ada pertanyaan tambahan lain-lain tentang seamless pattern, teman-teman bisa tinggalin komentar atau bisa langsung ke sosial media aku di Degree Nomad. Teman-teman tinggal searching aja ya, walaupun nama YouTube aku Secret Scratches juga. Ketika teman-teman searching Degree Nomad itu akan muncul YouTube aku gitu. Oke, apabila ada salah kata aku minta maaf, dan terima kasih atas waktunya udah nonton video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, apalagi yang baru belajar CorelDRAW. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Dadah!